Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya tutor dari PKBM Bina Panu Mandiri. Saya akan menyampaikan materi paket C, mata pelajaran geografi tentang objek, ruang lingkup, prinsip, konsep pendekatan, dan keterampilan geografi. Nah, tahukah kamu apa itu geografi? Geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan graphos artinya tulisan. Geografi secara harfiah berarti deskripsi tentang bumi. Kemudian kita akan beralih ke objek geografi. Objek geografi mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi, baik berupa fenomena fisik seperti gunung, sungai, iklim, maupun aspek manusia seperti pola permukiman, aktivitas ekonomi, dan pola migrasi. Migrasi itu misalkan perpindahan penduduk, ekonomi manusia. Bisa dilihat kalau aspek fenomena fisik bisa dilihat dari gambar ada gunung, sungai, dan lain-lain. Seperti yang sudah kita ketahui. Nah, setelah objek geografi, kemudian kita beralih ke ruang lingkup geografi. Ada beberapa ruang lingkup geografi yang harus kita pelajari. Pertama yaitu geografi fisik yang mempelajari struktur lingkungan seperti iklim, bentang alam, dan pola alam lainnya. Kemudian ada geografi manusia, yaitu mempelajari dampak perilaku manusia terhadap lingkungan, termasuk dampak budaya, ekonomi, dan politik yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Kemudian ada geografi lingkungan. Geografi lingkungan itu menyelidiki tentang interaksi kompleks antara manusia dengan lingkungan alam, serta dampak dari kegiatan manusia terhadap ekosistem. Contohnya, misalkan ketika menebang pohon kan otomatis lingkungan kita kan rusak. Nah, kegiatan manusia tersebut akan merusak ekosistem yang ada di hutan ataupun pegunungan di sekitar kita. Kemudian selain lingkungan ada geografi regional. Geografi regional ini membandingkan dan menganalisis variasi geografis antara daerah atau wilayah di bumi termasuk karakteristik ekonomi, sosial, dan politik. Karena di desa dan di kota itu berbeda karakteristik ekonominya. Kalau di desa itu kan ekonominya masih belum maju seperti di kota. Adapun berbagai daerah itu masih ekonominya ada yang berupa barter seperti di Papua gitu. Kemudian sosial dan politiknya masih berbeda-beda menurut keyakinan dan adat istiadat daerah tersebut. Kemudian geografi sosial. Geografi sosial itu memperhatikan beberapa aspek-aspek sosial dari geografi seperti distribusi penduduk, struktur sosial, dan dinamika migrasi. Selain geografi sosial, ada geografi ekonomi. Yang ini membahas tentang mengkaji distribusi sumber daya ekonomi, pola perdagangan, industri, dan pengaruh ekonomi global terhadap di masyarakat. Nah, kita akan beralih ke prinsip geografi. Prinsip geografi itu ada beberapa, sama seperti ruang lingkup geografi yang sebelumnya, yaitu yang pertama, di prinsip geografi itu ada lokasi. Lokasi itu mengacu pada tempat atau posisi pada permukaan bumi. Lokasi dapat bersifat absolut atau relatif. Kemudian gerakan. Gerakan itu mengamati bagaimana manusia terhubung, bagaimana ide teknologi dan budaya diteruskan cara bergerak. Selain itu ada wilayah, tempat, kemudian lingkungan. Wilayah itu adalah tempat yang memiliki ciri-ciri fisik dan manusia yang sama. Ini dapat
berupa wilayah formal seperti kota, kabupaten, kecamatan, negara, dan lainnya. Kemudian, tempat itu menjelaskan ciri-ciri fisik suatu lokasi, bagaimana perilaku orang di lokasi tersebut. Kita bisa melihat orang yang ada di desa pasti mempunyai ciri-ciri fisik atau perilaku yang beda dengan yang ada di desa. Kemudian lingkungan menunjukkan interaksi antar manusia dengan lingkungan fisik. Jadi lingkungan itu mempengaruhi orang-orang yang ada di tempat atau yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pendekatan geografi. Ada beberapa sama seperti sebelumnya, yaitu pendekatan geografi itu yang pertama, satu sistem. Sistem yaitu pendekatan ini melihat fenomena geografi sebagai sistem yang kompleks di mana elemen-elemen seperti manusia, lingkungan fisik, dan interaksi antara kedua saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian yang kedua itu regional fokus. Pendekatan ini adalah pada analisis dan perbandingan karakter geografis yang unik dari wilayah tertentu. Jadi wilayah itu sangat-sangat unik berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Selain itu manusia dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan mereka. Misalkan kalau kita ingin lingkungan bersih berarti kita jangan buang sampah sembarangan. Seperti itu contohnya. Kemudian spasial. Nah, pendekatan ini memperhatikan pola spasial dari fenomena geografis termasuk analisis tentang bagaimana fenomena ini tersebar di ruang geografis. Misalkan sekarang fenomena yang sedang viral-viralnya, itu berarti berhubungan dengan ruang geografis itu, wilayah itu sendiri gitu. Nah, kemudian pendekatan kualitatif. Kualitatif itu berlawanan dengan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena geografis melalui pengamatan langsung. Jadi dilihat langsung fenomena yang terjadi di wilayah geografis atau sekitar kita gitu. Nah, kemudian kuantitatif itu pendekatan ini menggunakan metode statistik atau matematis untuk menganalisis data geografis termasuk pemodelan spasial, analisis regresi, dan teknik lainnya yang mengidentifikasi pola atau tren data. Jadi kualitatif itu langsung, kemudian kuantitatif itu tentang data-data dari wilayah-wilayah geografis. Kemudian ada keterampilan geografi. Nah, ini ada beberapa, yaitu yang pertama geografis, yaitu kemampuan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti lokasi, wilayah, interaksi manusia dan lingkungan, kemudian persebarannya, distribusinya, serta konsep-konsep lainnya yang membentuk dasar dari geografi itu tersebut. Kemudian spasial. Nah, kalau ini untuk memahami dan menggunakan informasi pemetaan dan analisis geospasial untuk memahami pola-pola dan hubungan di antara fenomena di permukaan bumi. Nah, kemudian ada teknologi geografi. Yang ini adalah teknologi geografi ini menguasai alat namanya SIG, yaitu Sistem Informasi Geografis. Nah, kemudian ada alat penginderaan jarak jauh, kemudian ada perangkat lunak pengelolaan data geografis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data geografis.
Nah, kemudian ada pengamatan dan pengumpulan data. Nah, kemampuan ini untuk mengamati lingkungan secara langsung atau melalui teknologi serta mengumpulkan data dengan metode survei, pengamatan lapangan atau pengumpulan data sekunder. Jadi bisa langsung kita meneliti atau pengumpulan data-data yang sudah dari ada. data-data yang sudah ada. Nah, Nah, demikian warga belajar semuanya materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk penilaiannya bisa dikerjakan oleh warga belajar semuanya di aplikasi daring. Saya tutup pembahasan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.